Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Dokastra, jumpa lagi bersama saya Amir Huwaidi dalam acara podcast ala-ala santri kali ini seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, bersama saya kita sudah kedatangan tamu lagi dari Jakarta lagi. Nah, baik Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz beliau adalah alumnus tahun 1997. Nah, namanya Ustadz Arta Wijaya. Dan kesibukannya untuk sekarang ini beliau ialah editor pustaka Al-Kautsar yang tentu saja para penonton jika sering membaca maka akan mengenalnya. Dan beliau juga sebagai penulis. Nah, beliau juga membuat karya-karya tulisan ilmiahnya. Dan juga sebagai koordinator divisi aliran pemikiran dan keagamaan Dewan Tafkir PP Persis. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tradisi keilmuan. Nah, ya Ustaz, tradisi keilmuan bagaimana Islam itu memandang tentang keilmuan. Nah, baik langsung saja kita simak bersama penjelasan dari Ustadz Arta Wijaya. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Dokastra yang dimuliakan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya, berjumpa. Kita podcast apa tadi namanya? Podcast ala-ala santri ya. Jadi podcast ala-ala santri, bukan santri ala-ala ya. Bukan santri ala-ala santri. Ya memang ini bagus gitu ya bagi santri-santri sekalian karena eranya sekarang era digital, era media sosial. Nah, dakwah melalui digital dan media sosial ini penting. Ya, tadi kita sampaikan tema kali ini kita tentang tradisi keilmuan dalam Islam. Ya memang Islam itu sangat mementingkan ilmu ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim ya, atas setiap orang Islam. Jadi menuntut ilmu itu suatu kewajiban ya. Dan kewajiban itu sepanjang hayat ya. Jadi sepanjang kita hidup kita harus terus untuk belajar, harus menuntut ilmu ya. Kalau ada istilah kan dari buayan sampai liang lahat gitu ya. Itu makanya kalau kita seorang talibul ilm ya, seorang penuntut ilmu itu jangan pernah lelah ya, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu ya. Kalau kita tidak mau bersusah payah untuk menuntut ilmu ya, kata Imam Syafi'i, maka kita akan merasakan kesusahan ya sepanjang hayat. Kita santri ini kan masa-masanya berjuang ya untuk menuntut ilmu, tetapi juga jangan hanya menuntut ilmu ketika di pesantren. Setelah lulus dari pesantren nggak malas lagi untuk menuntut ilmu atau malas lagi untuk mengamalkan ilmu, atau mungkin nanti ada juga yang malas di pesantren atau ada yang malas di pesantren tambah malas lagi. Nah, itu kacau. Jadi Islam tuh mementingkan ya, bahkan kita tahu ya dalam Islam itu kan sebelum beramal itu kita harus berilmu ya, al ilmu qoblal amal ya. Kita ini harus paham ilmunya baru beramal. Nah, dalam dunia Islam ya kalau tadi kita bicara bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bagi kita untuk mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu ya, karena ilmu inilah yang menjadi landasan pokok kita dalam beramal ya. Amal tanpa ilmu itu dia akan sia-sia ya, dia akan tertolak ya. Harus dia mengetahui atau harus paham ilmunya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Bahkan satu hadis yang sangat terkenal di kalangan penuntut ilmu, Rasulullah SAW mengatakan,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah pasti memberikannya pemahaman dalam urusan agama. Jadi yang paling pokok itu adalah pemahaman dalam urusan agama, ya. Nah, pemahaman dalam urusan agama yang paling pokok itu adalah pemahaman tentang ahkamus syariah, ya. Hukum-hukum syariat, ya. Dia harus paham mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Seorang muslim itu wajib, ya. Dan di akhirat nanti kita tidak bisa, apalagi sekarang ya, banyak sarana-sarana menuntut ilmu, ya, ada lewat YouTube, ya, ada lewat kajian, ya, ada datang langsung gitu, ya. Nah itu luar biasa sekarang. Jadi nggak ada di akhirat nanti alasan kita nih belum sampai dakwah ke kita, belum sampai ilmu kepada kita, ya. La uzrata lana, nggak ada uzur bagi kita nanti di hadapan Allah. Kita mengelak gitu, ya. Nah, itu karena tentang kita mau atau tidaknya. Nah, tentang kita mau apa tidaknya, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, iltimasan, ya, secara langsung bertemu gitu, ya, dengan ketemu guru, ada gurunya gitu, ya. Kata Rasulullah, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga, ya. Jadi surga tuh harus juga dengan ilmu, ya. Jangan mau masuk surga tapi nggak mau menuntut ilmu, ya. Bagaimana bisa, kan gitu, ya. Nah, itu landasan dasarnya. Belum lagi nanti bagaimana tradisi keilmuan di dunia Islam, ya. Itu luar biasa. Islam ini agama yang mementingkan ilmu. Makanya surah yang pertama turun, ya, dalam Al-Quran itu kan surah Al-Alaq tentang Iqra, ya, bacalah, ya, bacalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah, dan bacalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta kita, ya. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, ya. Jadi niatnya itu memang untuk mengagungkan Allah. Jadi menuntut ilmu itu niatnya bukan sekedar nyari gelar, nyari identitas, nyari popularitas, tapi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dia menuntut ilmu dengan tujuan-tujuan duniawi, dia akan bisa kesasar, akan membelok, ya. Bahkan akan juga menjadi orang yang sombong, ya. Maka akan percuma ilmu. Makanya Allah mengatakan bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, ya. Akal kita nih tanpa bimbingan dari Allah, dari wahyu, ya, dia akan menjadi punya potensi, ya, untuk berlaku sombong dan lain sebagainya. Nah, itu saya pikir menuntut ilmu itu ya kewajiban kita sepanjang hayat, ya, long life education. Nah, kalau bahasa Tanah Abangnya begitu. Tanah Abang, ya, bahasa Jakarta. Bahasa Jakarta gitu. Bagaimana kan ada entah ini hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Nah, bagaimana sebaik-baiknya manusia itu tuh yang mengamalkannya, bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau kita pun udah dapat ilmu, otomatis kita harus mengamalkannya agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya nggak sih? Ya, ilmu kan harus diamalkan, ya. Ilmu itu harus diamalkan. Kita jangan nggak boleh pintar sendiri, ya. Harus apa yang kita, makanya Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, tadi saya katakan tentang tradisi keilmuan dalam Islam. Islam ini agama yang sangat luar biasa, ya, dalam persoalan keilmuan, ya. Misalnya, ya, dalam Islam itu dalam tradisi keilmuan, dalam tradisi kepenulisan itu sangat ketat, ya. Bahkan hadis yang sampai kepada kita, ya, dari Rasulullah SAW itu melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat. Ini kan tahapan-tahapan yang semuanya itu berdasarkan keilmuan, ya. Tidak ada agama yang begitu memperhatikan persoalan keilmuan kecuali Islam, ya. Islam tuh luar biasa, ya. Satu buku ditulis oleh seorang ulama, nanti tuh banyak turunannya, ya. Ada istilahnya dalam dunia keilmuan Islam tuh, dalam tradisi keilmuan Islam tuh, misalnya ada satu buku di taklik,
Ditaklik itu artinya dikomentari, ya. Misalnya siapa antum namanya? Amir menulis satu buku, nanti ditaklik oleh siapa gitu ya, dikomentari buku itu. Kemudian ada lagi misalnya ditaklik, ya, ditahkik, ya. Kalau tadi ditaklik, dikomentari, ini ditahkik. Ditahkik itu artinya diverifikasi, ya. Ditahkik misalnya ada apa namanya? Apakah ada kekeliruan dan lain sebagainya, itu nanti ditahkik, diverifikasi. Kemudian ada lagi namanya syarah, ya, diberikan penjelasan lagi, ya. Misalnya ada kitab syarah Imam An-Nawawi kan, syarah dari Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Kemudian ada Fathul Bari, ya, syarah Sahih Imam Al-Bukhari, banyak, ya. Kemudian ada lagi namanya misalnya hasyiah, ya. Hasyiah itu catatan kaki atau catatan pinggir itu. Bahkan ada lagi at-ta'liq ala ta'liqat, ya, komentar atas komentar-komentar. Al-hashi al-hawashi itu ada lagi itu catatan. Wah, itu menandakan, ya, keilmuan Islam tuh begitu ketat, ya, agar tidak terjadi penyimpangan, kekeliruan, ya. Orang harus punya tanggung jawab ilmiah kalau menulis, nggak boleh sembarangan menulis, ya. Dalam Islam tuh ketat. Nah, Islam luar biasa soal pengetahuan, soal ilmu, soal ilmu ini luar biasa, ya. Seorang ulama menulis sebuah buku, dikomentari oleh ulama-ulama lain, diverifikasi oleh ulama lain, disyarah oleh ulama lain, dibuat catatan pinggir. Wah, itu tahapan-tahapannya, ya, betul-betul ketat, ya. Dan tidak ada agama yang seperti ini, gitu loh. Nah, sebagaimana kan kalau sekarang kita kan dalam hadis-hadis kan ada yang namanya hadis sahih, hadis dhaif. Tentu itu melewati beberapa tahapan, ya, syarat-syarat bagaimana untuk mencapai hadis sahih. Iya. Ya, kalau dalam ilmu hadis kan misalnya seorang perawi dia dinilai, ada namanya ilmu jarh, al-jarh wa ta'dil, gitu, ilmu ilal dan lain sebagainya. Nah, itu luar biasa, ya. Tidak ada agama yang sebegitu ketat terkait dengan ilmu pengetahuan kecuali Islam. Makanya orang kafir, orang orientalis dan lain sebagainya, dia kalau dia memahami ini apa yang menjadi tradisi Islam, dia bisa seharusnya terbuka akalnya masuk Islam. Ya. Nah, ini dari segini, belum nanti pengaruh ilmu, pengaruh dalam dunia kepenulisan di dalam tradisi sejak zaman Rasulullah sampai zaman kekhalifahan Islam itu luar biasa. Dulu itu, ya, di zaman kekhalifahan, untuk menghargai seorang penerjemah, ya, dia menerjemahkan buku, ya, nanti bukunya itu ditimbang, hasil terjemahan itu ditimbang, dibayarnya pakai emas. Misalnya Amir menerjemahkan buku 1000 halaman, beratnya berapa, timbang nanti dibayar pakai emas. Nah, itu masa-masa keemasan Islam, ya. Itu luar biasa. Dan Islam tidak hanya mewarnai dunia Arab, ya. Di Eropa itu, ya, ketika bangsa Eropa berada dalam zaman kegelapan, umat Islam tuh udah maju, ya. Umat Islam tuh sudah melesat jauh, udah dibandingkan orang-orang Eropa ketika itu. Orang Eropa ketika itu jangankan bicara soal keilmuan, ya, mereka ini soal kebersihan aja nggak ada. Ya, dulu itu di kalangan bangsawan Eropa, mereka nggak kenal yang namanya mandi. Kalau kita kan kalau belajar kitab fikih, yang pertama kali belajar ya apa? Kitab Toharoh. Sedangkan mereka orang Eropa mandi aja nggak kenal mereka mandi. Ada namanya Ratu Isabella, ini terkenal, ya. Ratu Isabella itu yang kemudian meruntuhkan Andalusia, ya. Kota Granada jatuh diantaranya kolaborasi Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Nah, Ratu Isabella ini sepanjang hidupnya tuh nggak mandi kecuali dua momen, ya. Pertama ketika dia dibaptis, dia mandi. Yang kedua ketika dia menikah dengan Raja Ferdinand. Sebelumnya dan setelah itu nggak pernah mandi. Bangsawan Eropa tuh semakin dia kumuh, ya, menurut mereka semakin berwibawa. Dia banyak kutunya, itu bisa dibaca tuh dalam literatur mereka. Bahkan nih, mereka nih nggak kenal namanya kalau buang air dibuat lubang, itunya kotorannya jatuh ke bawah. Itu sangat jorok luar biasa. Nah, Islam datang.
ke Eropa, dibuatlah tempat pemandian masih ada sampai sekarang jejaknya itu. Diajari orang mandi gitu ya. Nah, jadi ketika Eropa berada dalam masa kegelapan, masa keterbelakangan, Islam tuh udah maju. Nah, itu luar biasa. Itu. Dari mandi aja, wah masih kalah jauh ya. Kalah. Cuman mandi loh, padahal cuman mandi. Iya. Sedangkan Islam ya kita tahu kalau kita pertama kali belajar fikih kan kita belajar kitab Thaharah. Ya. Kita untuk menghadap Allah harus bersuci. Betul. Ya. Sedangkan mereka kan nggak mengenal itu. Seperti itu. Makanya dari situ untuk melakukan suatu amalan, maka kita harus berilmu terlebih dahulu. Yeah. Kalau nggak ada ilmu ya kita nggak tahu apa-apa. Yeah. Betul. Ya amal tanpa ilmu itu akan menyesatkan, kan sia-sia gitu loh. Ibaratnya malu bertanya sesat di jalan. Nah kalau kita malu ya bertanya tentang apa? Tentang ilmu, ya kita akan sesat sendiri. Iya. Entah sesat itu sesat mungkin kita terjerumus ke neraka kan nggak ada yang tahu ya Allah alam. Nah Ustadz berbicara tentang ilmu, tentu saya sendiri kan masih santri di Persis dan Ustadz sendiri adalah alumni dari pesantren Persis. Yeah. Nah, tentu bagaimana dari Persis itu memandang tentang ilmu, yeah. terutama dari guru kita Ahmad Hasan ataupun Muhammad Najir dan banyak lainnya. Iya, Persis ini termasuk yang paling menonjol ya dalam tradisi keilmuan dalam sejarahnya itu ya. Karena tokoh-tokoh Persis itu banyak melahirkan karya tulis ya. Banyak dakwahnya itu bil qalam, banyak dengan tulisan ya. Kita tahu Hasan tuh seorang yang sangat tajam penanya, ya, hujahnya kuat, ya, kemudian gaya penulisannya juga khas. Ya, tradisi keilmuan di Persis ini sangat luar biasa. Hampir semua tokoh-tokoh Persis itu dia melahirkan karya, penulis, ya. Sebagai penulis, kalau Hasan kita tahu lah banyak karyanya. Pak Nasir, ya, Muhammad Nasir itu dia berpolemik dengan Soekarno, berpolemik dengan tokoh-tokoh sekuler, berpolemik dengan tokoh-tokoh komunis gitu ya, itu melalui tulisan ya. Jadi, nah ini penting lagi nih ya, dengan kita nih membaca, dengan kita menulis, otak kita ini terasa ya, jadi senam otak lah ya, otak kita ini nggak tumpul. Bahkan ada ungkapan ya, kalau Anda nggak mau cepet pikun, maka rajinlah membaca dan menulis biar nggak cepet pikun. Olahraganya tangan biasanya kita jalan misalnya kaki, kita jalan kaki, tangan gerak. Kalau otak nih olahraganya ya harus dia baca menuliskan gitu ya. Nah, jadi setelah kita membaca, kita dituliskan. Makanya ada istilah ikatlah ilmu dengan menuliskannya, ya kan? Iya. Kita tulis. Kalau diikat kan ntar dia lepas ya. Nah, kalau ditulis kan ada legacy namanya, ada warisan ya, ada warisan. Makanya dikenal istilahnya tuh turos. Turos tuh warisan klasik dari kitab-kitab para ulama dulu. Itu wah luar biasa banyak. Sebelum Baghdad jatuh ya, dihancurkan oleh Hulagukan, bangsa Tatar nih. Itu perpustakaan Islam di sana tuh luar biasa. Sampai akhirnya diserbu, kitabnya itu ditenggelamkan, bahkan katanya sampai sungai ketika itu warnanya itu warna tinta, sampai kuda-kuda bangsa Tatar tuh bisa jalan di atas tumpukan bukunya tuh. Itu banyaknya buku ya. Banyak, luar biasa. Di Andalusia misalnya, Andalusia ini sekarang posisinya tuh di Spanyol dan sebagian kecil Portugal, atau namanya Semenanjung Iberia. Itu dulu hampir di setiap rumah-rumah orang Islam tuh ada perpustakaannya. Jadi kalau misalnya orang Islam rumahnya nggak ada perpustakaan tuh ibaratnya nggak ada ruhnya. Ya, coba kita punya di rumah kita nggak ada buku, ya, nggak ada apa yang kita baca, itu nggak ada ruhnya. Zaman dulu tuh di Andalusia, ya, hampir semua rumah-rumah orang Muslim tuh punya perpustakaan dan nggak sedikit bukunya. Ada yang ratusan, ada yang ribuan. Mereka menghargai ilmu, mereka hidup dalam keilmuan. Mereka menghargai ilmu, mereka menyebarkan ilmu. Apa itu? Jadi kalau misalnya ada orang yang rumahnya isinya cuma pernak-pernik biasa,
pernak-pernik katakanlah keduniaan saja gitu ya, ya nggak ada ruhnya. Ya, harus tuh, karena itu spirit Islam tuh diantaranya adalah tentang keilmuan. Ya, jadi bagaimana orang-orang Muslim pada zaman dulu betapa cintanya mereka dengan buku sampai di rumah mereka pun wajib sebenarnya. Seperti istilahnya wajib kayaknya harus ada perpustakaan gitu di rumah. Bagaimana kecintaan mereka terhadap kalau kita lihat penulis. orang-orang dulu kan ayah-ayah kita, generasi-generasi terdahulu kita hampir semuanya rata-rata punya buku. Nah itu fakta ya, fakta. Punya koleksi buku. Kalau sekarang yang dikoleksi apa? Mobil-mobilan atau apa namanya ini? Kayaknya sekarang kayak Hot Wheel. kayak itu zaman-zaman saya kecil kayaknya Hot Wheel ya, masih koleksi Hot Wheel. Tapi Ustaz, kayaknya untuk minat baca di Indonesia ini berapa persen sih Ustaz? Ya memang kita nih apalagi sekarang ya era handphone, era digital lah ya, orang lebih senang main handphone ketimbang baca buku ya. Ya, tapi insya Allah gitu ya, semangat literasi umat Islam tuh masih kuat, masih tinggi gitu ya, semangat literasi. Nah budaya literasi ini harus diterus dikembangkan, dimotivasi gitu loh, bahwa inilah tradisi keilmuan dalam Islam ya, jangan sampai kita nih lepas dari itu gitu ya, malas baca, apalagi kalau mau jadi seorang penulis. Nah syarat jadi orang penulis itu dia harus banyak baca. Nggak mungkin orang nggak pernah baca bisa jadi penulis, gimana caranya? Bakalan tumpul ya otaknya, apa yang mau dituliskan, apa yang mau ditulis ya. Jadi kalau mau jadi penulis ya dia harus rajin baca. Ya. Nah ada memang kan kadang orang ada bertanya tuh, kapan sih kira-kira waktu terbaik, ya kan? Waktu terbaik untuk membaca. Waktu terbaik untuk baca. Nah kalau para ulama dulu itu ya termasuk generasi orang tua kita tuh ya, ada memang golden time, ada waktu-waktu emas bagi kita untuk membaca. Biasanya mereka tuh membaca tuh, kalau Pak Nasir tuh dia baca buku tuh dia dari mulai waktu sahur. Waktu sahur tuh artinya waktu menjelang subuh. Ya, itu waktu yang masih fresh tuh, namanya golden time. Ya Pak Nasir sering nulis buku tuh di waktu-waktu itu. Ada lagi cerita Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin. Kiai Haji Didin Hafidudin masih hidup, guru besar di UIK Bogor. Ya. Itu menurut cerita anaknya itu dia bangun jam 2 selalu tuh, setelah sholat tahajud dia baca buku. Ya. Entah itu dia murojaah, entah itu membaca buku yang baru, entah itu dia menulis. Karena waktu itu waktu sahur itu waktu yang golden time ya, waktu emas. Termasuk misalnya habis subuh itu juga waktu yang fresh ya. Kalau siang kan kita gerah, ngantuk gitu. Capek. Aktivitas. Nah, itu memang ada golden time. Kalau saya diantaranya waktu sehabis subuh tuh enak baca gitu ya. Atau di waktu santai misalnya menjelang tidur gitu ya. Nah, itu kadang kalau nggak bisa tidur baca. Ya. Kalau sekarang kan agak repot ya, menjelang tidur kita main handphone. Nah. Ya, sebagaimana kan ulama-ulama dulu kan dikenal bagaimana mereka sampai berhari-hari itu yang saya lihat di perpus cuman baca buku berhari-hari. Iya. Ya memang kalau kita baca sejarah para ulama salaf ya, mereka kuat ya, kuat bacanya kuat. Termasuk para tokoh-tokoh kita ya, Ustadz Abdul Qadir Hasan, Ustadz Hasan, Pak Nasir, ya, tokoh-tokoh kita nih wah luar biasa ya. Tradisi membacanya itu sangat kuat ya. Dia punya giroh ya, punya giroh untuk semangat ya, punya semangat untuk membaca ya. Jadi kalau santri malas baca nanti lulus mau ngapain? Nah itu ya itu kan? yang terjadi pada masa sekarang ini Ustaz. Dan kalau saya pesan gitu ya sama santri ini ya, apa yang didapat, jangan merasa puas dengan apa yang dipelajari di kelas saja kan, harus misalnya memurojaah dengan datang ke perpustakaan ya. Jadi ilmunya itu jangan sekedar textbook apa yang diajarkan di kelas, nggak dikembangkan.
pengembangannya itu kan melalui membaca buku gitu, nanti didiskusikan dengan asatidz gitu ya, di apa namanya, ditanya, itu melalui membaca ya. Seperti itu. Tapi ya gimana ya, untuk menumbuhkan girohnya itu Zat, giroh bagaimana semangat mereka itu tuh kayaknya sulit Zat. Apalagi kan sekarang era-era digital, era-era smartphone, kayaknya mereka lebih tertarik untuk bermain handphone, atau mungkin mereka lebih tertarik untuk baca di handphone daripada baca di buku. Entah, yang nggak tahu juga sih mereka bacanya apa. Ya memang harus terus disemangati ya, apalagi memang masa-masa sekarang nih ya, era digital, era medsos memang berat ya, tapi harus dicoba. Misalnya santri mengadakan latihan meresensi buku. Meresensi buku itu kan mau nggak mau dia pasti harus baca bukunya, ya kan? Atau meresume, meringkas buku. Mau nggak mau kan dia harus baca. Nah, itu dimulailah dengan hal seperti itu. Atau misalnya dimulai dengan buat acara apa namanya, menceritakan isi buku, ya kan, mempresentasikan. Misalnya Amir, apa nih yang mau dipresentasikan, buku apa gitu kan. Nah, di hadapan teman-temannya itu melatih kita untuk apa namanya, semangat untuk membaca ya, semangat literasi. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi kita mengajak ya para santri bagaimana mencintai buku itu, diantaranya itu. Kalau disuruh meringkas kan otomatis dia harus baca dulu. Iya, harus baca. Mungkin dia nggak baca tapi bisa meringkas ya. Iya. Ya, kalau dari santri ya paling untuk kendala dari membaca ya itu ya. Iya. Bagaimana susahnya ya disuruh untuk membaca, ataupun mungkin mereka ada bakat menulis tapi mereka tidak mengasahnya Ustaz. Nah itu bagaimana? Ya, jadi gini, misalnya nih ya, misalnya dibuat apa namanya, kelompok-kelompok kecil. Misalnya satu kelompok isinya 10 orang. Masing-masing tuh dari 10 orang itu dalam seminggu wajib baca misalnya satu buku. Ya kan? Nanti dipresentasikan gantian. Misalnya ini baca buku apa, ini baca buku apa, nanti dipresentasikan, didiskusikan. Nah, itu untuk melatih semangat tradisi keilmuan tuh seperti itu, gitu ya. Yang paling kecil itu. Kemudian nanti beralih lagi, misalnya menuliskannya. Kalau tadi kan mempresentasikan ya lewat lisan. Kok ini gimana nih? Ditulis, diringkas. Apa sih isi buku ini? Diresensi, ya kan? Apa yang menarik dari buku ini? Apa yang penting dari buku ini? Nah, itu melatihnya kayak begitu. Ya, bikin aja grup-grup kecil, kelompok-kelompok kecil, ya 10 grup misalnya. Satu grup misalnya 10 orang misalnya gitu ya. Nanti diadakan semacam kayak muhadharah kan, kumpul semua. Nanti kelompok A presentasikan buku ini, kelompok B mempresentasikan buku ini. Nah, itu loh, menurut saya salah satu langkahnya begitu. Jadi bagaimana untuk mengasah bakat menulis itu sendiri ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mungkin Ustadz ada mungkin sepatah dua kata mungkin agar santri semangat mungkin untuk membaca, semangat dalam untuk mencari ilmu. Jadi di kelas itu nggak hanya mencari ilmu di kelas, tapi di luar pun ya tetap mencarinya. Itu tadi, kita harus punya spirit bahwa menuntut ilmu ini sepanjang hayat ya, dari buayan sampai liang lahat gitu ya. Itu kita, jadi menuntut ilmu itu tidak terbatas tempat, tidak terbatas umur ya. Jangan merasa misalnya udah nggak pantas lagi saya belajar, nggak gitu ya. Harus punya semangat belajar ya. Orang tua kita dulu tuh sampai tua dia masih semangat belajar ya. Jangan gengsi untuk belajar ya. Kalau ada orang yang lebih paham dari kita, jangan gengsi untuk menimba ilmu dari orang. Kalau berilmu kan justru dia harus menjadi orang yang semakin kita baca buku ini, semakin kita merasa banyak nggak tahu ya kan, merasa oh ternyata begini.
Oh ternyata saya baru tahu gitu kan. Nah, Makin penasaran gitu. penasaran, semakin tawadu. Nah, orang kalau semakin berilmu dia harusnya semakin tawadu, ya. Harus dengan ilmunya itu dia tidak ujub. Tadi kan saya katakan bismi rabbika, ya. Kita nih menuntut ilmu ini kan niatnya ikhlas karena Allah gitu ya. Kalau niatnya untuk cari popularitas dia akan sombong, ya. Iya. Merasa paling hebat, ya, merasa paling pinter. Nah, itu kalau udah kayak gitu repot tuh, ya. Itu. Nah, otomatis ntar jatuhnya sombong lagi. Iya. Jadi semakin berilmu harusnya semakin kayak padi ya, semakin berisi semakin merunduk kan gitu ya. Ilmu padi kayak gitu. Nah, baik sahabat Dokastra, mungkin itulah pembahasan dari Ustadz Artawijaya tentang tradisi keilmuan, bagaimana Islam memandang dari keilmuan. Nah, jadi ingat bahwasannya kita sebelum beramal maka kita harus berilmu, karena kalau kita tidak berilmu maka kita tidak tahu hukumnya apa. Nah, amalan kita lakukan ini baik atau tidak baik. Nah, semuanya itu membutuhkan ilmu. Iya. Nah, lepas dari itu bagaimana membaca itu penting dan menulis juga penting. Ada juga pepatah, jika kamu ingin mengenal dunia maka bacalah. Iya. Dan jika ingin dikenal dunia maka Menulislah. Nah, itulah yang dilakukan sama Ustadz Artawijaya. Jadi sekarang ada istilah menulis tuh umur kedua bagi seorang. Maksudnya begini, orangnya udah mati tapi namanya tetap dikenang lewat tulisan. Nah, iya. Itu yang disebut dengan umur kedua. Ini kayak Syekh Yusuf Qaradawi nih, Syekh Yusuf Al-Qaradawi kan baru saja meninggal tuh. Tapi kan karya-karyanya sampai sekarang masih dibaca orang. Ustadz Hasan, karyanya sampai sekarang dicetak terus. Ya. Itulah yang disebut dengan umur kedua. Makanya tadi benar tuh, kalau kita mau dikenang ya kita menulis lah gitu ya. Itu menjadi jariah bagi kita. Iya, dan menjadi amal jariah. Jariah bagi kita. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini untuk podcast ala-ala santrinya. Saya sebagai host pada acara kali ini pamit undur diri dan berterima kasih kepada Ustadz Artawijaya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.